Jadi warna putih ya, dalam teori warna katakanlah natural kayak begini tuh dia punya peran sebagai atau punya maksud untuk apa? Sebagai anti peradangan. Warna putih ya. Warna-warna putih kayak begitu dia punya peran sebagai anti peradangan. Maka kalau kita lihat memang ternyata anti atau mungkin biji atau daging manggis ini ya, kalau kita bicara dalam dunia alamnya, kita tidak mengenal antibiotik, tapi kita mengenalnya probiotik atau antioksidan. Dia itu yang menguatkan sistem imun kita. Jadi kalau dilihat manggisnya apa? Dia makanannya probiotik sebenarnya. Makannya probiotik yang nanti kalau dimakan dia menguatkan imun atau kekebalan tubuh kita. Dan kalau kita lihat lagi Bu sekalian, dari kita ini bicara warna dulu ya. Kita lihat lagi contoh dari semua warna yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, paling banyak warna apa? Hijau loh. Hijau dalam pemahaman katakanlah ilmu warna-warna di dunia tumbuhan punya fungsi untuk detoksifikasi. Hijau ya, seperti itu. Maka warna-warna hijau tersebut contohnya kayak begini. Punya manfaat, bahkan ada jenis-jenis sayuran tertentu seperti brokoli ya, kemudian ada arugula ya, ada apa tuh seperti kubis warna hijau itu, kemudian ada kale atau kale gitu, ada pokcoy sama apa gitu terakhir itu sawi ya. Dia punya peran apa? Dia punya peran untuk membersihkan badan kita. Jadi Bu sekalian, warna-warna ini nggak iseng Allah ciptakan, nggak iseng, pasti ada maksud kan gitu kan. Jadi semakin kita mengenal, oh ini maksudnya. Ini contohnya. Jadi yang pertama tadi kan putih ya. Putih fungsinya menguatkan sistem imun kita. Ya. Yang kedua kuning. Kuning itu contohnya apa? Paprika, kunyit gitu kan. Jadi dibayangkan kalau dalam satu hari kita nyebut dengan rainbow salad gitu ya. Tanpa banyak pengolahan. Jadi syarat barang atau mungkin produk ciptaan Allah itu kita optimal dapatkan adalah jangan banyak pengolahan. Jangan banyak pengolahan. Dan lihat makanan atau ciptaan Allah tadi kira-kira banyak nggak dari dia itu yang atau dia harus dapat sinar matahari. Sekarang contoh begini, kenapa orang banyak sakit atau banyak masalah ketika makan ayam? Karena ayamnya nggak ketemu matahari, sapinya nggak ketemu matahari. Sapinya yang biasanya hidupnya katakanlah di tanah dan harus berinteraksi dengan mikroba pada tanah itu, nggak berinteraksi lagi dia, sehingga sapinya penuh dengan suntikan lah apa segala macam. Ayam juga sama gitu loh. Akhirnya apa? Kita bagusnya lihat zaman dulu kita pernah mengenal kepenuhan. Hah? Kepenuhan dipindahin sebagian. Jadi kita zaman dulu bagusnya melihat apa tuh nama ayam-ayam kan dia apa ya, tumbuh berkembang sendiri gitu loh di tanah gitu kan. Dia makan yang ada di tanah tadi. Yang sekarang udah berubah, dikasih pakan, dikasih apa gitu kan. Seperti itu. Sayuran juga sama ya. Jadi saya membayangkan kalau seandainya kita kembalikan semua ini ke bagaimana Allah menciptakannya, maka sebenarnya ngobatin penyakit itu gampang. Ketika memang dia dikembalikan pada esensi atau fitrahnya aman gitu. Tapi ketika sudah mulai terjadi perubahan, pasti banyak muncul masalah.